pagi, damai sejahtera dan sukacita senantiasa melimpah di dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya akan membawakan renungan pada pagi hari ini yang berjudul Manusia Baru, ya, atau Ciptaan yang Baru. Nah, diambil dari, saya lupa mencantumkan nih, Kolose 3 ayat 8, ya, sampai 10. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ya. Di bahasa Indonesia sehari-hari, yang ayat 9 itu, jangan berbohong satu sama lain, sebab hidup lama dengan segala sifatnya sudah kalian lepaskan. Kalian sekarang sudah diberi hidup yang baru, kalian adalah manusia baru yang sedang dibaharui terus-menerus oleh penciptanya. Nah, saudaraku, ada satu konsep mendasar yang sangat berbeda antara kekristenan dengan yang lain, gitu ya. Bahwa saudara kita menganggap kembali fitrahnya manusia atau manusia kembali kepada sifat-sifat dasar yang suci, katanya, itu bisa dikembalikan dengan usahanya sendiri, dengan puasa selama sebulan, maka dia kembali kepada fitrahnya. Mereka mengakui bahwa dalam perjalanan hidupnya manusia dicemari oleh segala perilaku, tapi mereka tidak mengakui adanya benih dosa atau kodrat dosa, sehingga dengan upaya mereka manusia bisa kembali suci. Tetapi kita sadari bahwa ternyata kodrat dosa itu memegang peran yang sedemikian besar sehingga manusia terkoyak dari karakter Allah menjadi karakter dosa, ya. Menjadi karakter manusia lama. Ya. Nah, di sini ada satu ciri sesungguhnya bagi setiap orang percaya, artinya percaya itu yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yaitu dia akan mengalami satu pemulihan untuk dikembalikan kepada gaya hidupnya Tuhan. Manusia kembali kepada fitrahnya, itu adalah ciri dari manusia yang percaya kepada Kristus. Tetapi dalam prakteknya, mengapa hal tersebut sulit dipulihkan, ya? Untuk kita benar-benar hidup sebagai manusia baru, itu mengapa itu susah sekali kita peroleh. Ya. Saya menyadari betapa susahnya, betapa menggumulkannya ketika saya mengevaluasi sikap, cara, kelakuan saya untuk benar-benar terbebas dari manusia lama. Di situ dikatakan jangan fitnah, tetapi yang ayat 9 diulangi lagi, jangan berbohong misalnya. Ya. Jadi dua-duanya itu adalah mengungkapkan sesuatu tanpa sesuai fakta, atau kita seringkali menjudgment orang atas ketidaktahuan saya atau ketidakmauan saya untuk mengetahui sesungguhnya siapa dia. Kita seringkali bersikap seperti itu.
ketemu orang kalau kita nggak suka, apapun yang diperbuatnya, sebaik apapun yang dilakukannya, kita seringkali, ya dia gini. Dan itu rupanya terus saja terjadi ketika kita tidak menyadari dan mengalami pertobatan sejati. Bahkan dalam pelayanan pun seperti itu. Apakah kita menganggap saudara kita di gereja yang lain dalam hal ini itu adalah rekan sekerja kita di dalam Kristus atau sebagai rival kita? Ketika itu menganggap sebagai rival kita, maka sesungguhnya kita sedang tidak hidup di dalam kodrat manusia baru. Karena yang kita tinggikan adalah nama Yesus. Barangkali sebelum kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, masih ada ego di dalam diri kita, memandang bahwa saudara yang lain itu adalah sebagai rival kita. Kita sering menilai dia bukan pada hal yang seharusnya, tetapi didasarkan pada ambisi dan ego kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai menyadari bahwa kita semua sedang bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kita akan saling mensupport, saling mendukung. Nah, untuk sampai di sini, ada beberapa tahapan yang mesti difahami. Karena kamu telah meninggalkan manusia lama dan kelakuannya. Yang pertama adalah, apakah kita sadar bahwa masa lalu kita adalah kehidupan lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oh, saya dilahirkan dari keluarga yang baik-baik saja. Saya dilahirkan dari keluarga yang terdidik, atau sebaliknya. Tapi yang jelas motivasi, tujuan, dan cara-cara yang kita pakai untuk mencapai tujuan itu merupakan hal yang seringkali berbeda dengan apa yang Allah mau. Orientasi hidup kita dilahirkan dari latar belakang untuk mengejar target-target duniawi, di mana semua orang dunia sedang mengarahkan langkahnya untuk menuju hal itu, bukan untuk memuliakan Tuhan. Kedua, sadarkah bahwa setelah kita menerima Kristus, kita adalah manusia baru. Manusia baru itu adalah ada satu rancangan Tuhan, kita mesti sama dengan Dia. Ya, di Roma 8 ayat 29. Tetapi sebelum itu, ya, kita sudah memasuki gerbang pengampunan. Kita dibebaskan dari hukuman, sehingga tidak ada sesuatu yang mendera, membebani kita lagi akan penyesalan-penyesalan dosa masa lalu. Kita dibenarkan, sekalipun kita salah, kita tidak dilihat kesalahan kita, tapi kita dilihat Tuhan sebagai satu objek, satu ciptaan yang dikasihinya, sehingga kita tidak lagi diingat dosa pelanggaran kita, dan kita diselamatkan untuk dipersatukan dengan Bapa. Diselamatkan itu bukan merupakan momen, bukan merupakan satu waktu kita disatukan dengan Bapa, tapi suatu proses. Makanya ada firman yang katakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi proses keselamatan itu merupakan satu proses untuk menyatukan kita dengan Bapa. Tidak mungkin kita bersatu dengan Bapa dengan membawa bekal manusia lama kita. Karena betapa kudusnya Dia, betapa berdosanya kita. Sehingga untuk menuju ke kekudusan itu, katanya, kita melalui satu proses. Dan itu dijelaskan di ayat yang berikutnya. Dan telah mengenakan manusia baru, katanya. Manusia baru itu mesti dikenakan, manusia lama itu mesti ditanggalkan, katanya, yang terus-menerus diperbarui. Ya, terus-menerus diperbarui. Nah, kemudian
yang menjadi pertanyaan adalah ketika kita sudah menerima Kristus, ya, kita semua pasti sudah menerima Kristus, ya, mengundang Kristus masuk di dalam hati kita. Apakah kita sudah berhenti sampai di situ? Jawabannya adalah tidak. Kita belum berhenti, kita terus berjalan. Ada proses yang terus berjalan. Nah, bagaimanapun proses itu diizinkan Tuhan atas hidup kita, tujuannya adalah agar kita terus dibaharui. Jadi, benar-benar ditekankan di sini, gitu ya, bahwa kekristenan itu adalah proses pembaharuan, proses pemulihan, proses yang tidak stagnan, proses yang diizinkan Tuhan. Tentu namanya proses itu bervariasi, tidak sesuatu yang sudah kita ketahui sebelumnya, tetapi seringkali datang tiba-tiba, seringkali prosesnya atau kondisinya tidak seperti yang kita inginkan, atau kita menerima sesuatu yang tidak layak kita terima, tetapi pada saatnya kita menerima sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kita inginkan. Itu adalah proses. Tujuannya adalah agar kita dibaharui. Ya, jadi kita sudah menggunakan konsep yang lama, yang seperti ini yang baik bagi saya, yang seperti itu saya tidak mau, yang seperti ini itu saya mau membayar harga, yang seperti itu tidak. Itu adalah konsep lama kita. Standarnya diubah. Mau tidaknya, baik buruknya, sedianya atau tidak sedianya itu diganti dengan apa yang ada pada hati Tuhan, maunya Tuhan, agar kita serupa dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, yakinkan kita tidak akan berhenti selama mengikut Tuhan, kita tetap mengerjakan dan terus mengerjakan sampai pada waktu yang Tuhan izinkan. Karena itu merupakan sesuatu yang baik dan harus kita jalani agar kita serupa di dalam Dia. Terpujilah namanya, mari kita berdoa pada pagi hari ini.